Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gunawan, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengubah data mentah menjadi tabel distribusi frekuensi. Dan kita akan menghitung min, median, modus, dan standar deviasinya. Dan terakhir kita akan buat grafiknya ya teman-teman. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah buat beberapa sheet dan juga beberapa tabel ya. Saya buat langsung tabelnya agar lebih rapi gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa metode untuk menghitung ini teman-teman gitu ya. Yang pertama itu bisa menggunakan data analysis ini ya, kita blok aja semua data ini, kemudian kita langsung aja analisis datanya menggunakan toolpack ini gitu ya. Kemudian yang kedua dengan menganalisis menggunakan rumus dari Excel sendiri, misalnya seperti mode, median gitu, menggunakan data mentah ini. Namun di sini yang ketiga itu ya, saya pakai metode dari pedoman rumusnya. Jadi saya menggunakan data kelompok gitu teman-teman ya. Nah, untuk mengubah data mentah ini menjadi tabel distribusi frekuensi, kita perlu beberapa hal. Yang pertama, kita cari dulu jumlahnya menggunakan rumus konta. Oke, kita blok aja. Oke, ini jumlah datanya 88. Kemudian kita cari nilai tertingginya dengan menggunakan rumus max. Kemudian kita cari nilai terendahnya menggunakan rumus min. Oke. Kemudian kita cari range. Range itu adalah beberapa jarak max dengan min. Jadi kita cukup kurangkan max dengan min. Oke, hasilnya 35. Kemudian untuk jumlah kelas, kita bisa pakai rumus 1 ditambah dengan 3,3 dikalikan dengan log n. Nah, log n ini adalah ini ya, teman-teman. Oke, hasilnya 7,4. Jadi kita bulatkan aja menjadi 7. Oke, berarti jumlah kelasnya ada 7. Dan panjang kelasnya ini tinggal range dibagi dengan jumlah kelas tadi. Hasilnya ada 5. Berarti ada 5, ada panjang kelasnya ada 5 kelas. Panjang kelasnya ada 5 dan jumlah kelasnya ada 7 ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung cari distribusi frekuensinya. Jadi sini saya sudah buatkan tabel rumus-rumusnya. Tadi ada 7 kelas ya teman-teman, berarti kita langsung aja buat 7 kelas. Oke. Udah, sekarang kita cari interval bawah dan atasnya. Untuk interval bawah kita pakai min. Ini ya. Min. Kemudian untuk interval atasnya kita cukup uh, tambahkan aja interval bawah dengan panjang kelasnya. Tambah ini. Kemudian dikurang dengan 1. Namanya. Ini mohon maaf, ini ada kesalahan. Oke. Berarti kita ada yang perlu dirubah ini teman-teman. Oke. Sama. Kita ulang lagi. Ini ditambah dengan data. Kemudian panjang kelasnya lalu dikurang dengan 1. Oke, sudah. Jangan lupa untuk mengisi tanda dolar ya menggunakan F4 ya. Oke, kemudian untuk interval bawahnya lagi kita bisa sama dengan kemudian ini ditambah dengan 1. Oke. Sekarang kita bisa langsung drag aja. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk kelas ke-7 teman-teman ya, kita bisa hapus saja satunya karena ini demi kelengkapan data itu nggak apa-apa. Di kelas ke-7 itu beda panjang kelasnya satu, tidak masalah itu ya teman-teman. Kemudian kita buat interval kelasnya menggunakan rumus concatenate sama dengan teks satunya dipakai ini, kemudian teks 2-nya kita pakai minus ya, kemudian teks 3-nya kita pakai ini interval atasnya ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian kita bisa langsung drag aja. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita cari frekuensi. Untuk mencari frekuensi, ini bisa di drag dulu. Kemudian kita sama dengan frekuensi. Oke. Kemudian kita pilih data array-nya, kita bisa ambil dari data mentah yang tadi kita lihat. Oke. Kemudian untuk
bins array-nya kita pakai interval atas. Oke. Nah, di sini jangan langsung enter ya, teman-teman. Pakai Ctrl Shift Enter. Ini dia hasilnya. Lalu kita cari sigmanya ya, teman-teman. Sigmanya. Nah, jika 88 ini berarti benar ya, teman-teman, karena sama dengan N yang tadi kita cari. Kemudian kita cari frekuensi kumulatifnya dengan kita pakai acuan dari frekuensi tadi. Kemudian untuk kelas keduanya, ini sama dengan frekuensi kumulatif kelas pertama ditambah dengan frekuensi di kelas kedua. Kita bisa langsung drag aja. Oke, ini sudah ya. Nah, pertama kita cari min-nya dulu ya, teman-teman. Untuk mencari min itu ya, kita perlu FI dikali XI nih ya. Berarti kita cari XI-nya dulu. XI atau nilai tengah pada kelasnya gitu ya. Kita menggunakan median. Kemudian number one-nya kita pakai interval bawah. Kemudian number two-nya kita pakai interval atas gitu ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita cari sigmanya menggunakan sum ya. Oke, kemudian kita cari FI dikalikan dengan XI gitu ya. Ini cukup gampang. FI dikali dengan XI gitu ya. Oke, ini ketemu ya. Ya, jadi sigmanya lagi. Nah, sudah ketemu ya teman-teman. Ini hasilnya. Oke. Hasilnya, kemudian kita cari aja langsung min-nya. Ini saya buat terpisah agar lebih rapi ya teman-teman. Pertama, kita pakai sigma daripada FI kali XI. Ini teman-teman ya. Kemudian kita bagi dengan FI. Sigma dari FI berarti ini 88. Saja enter. Hasilnya 79,47 ya min-nya atau rata-ratanya teman-teman. Kemudian kita cari mediannya sekarang. Untuk mencari median kita tentukan dulu N bagi 2-nya berapa. Gitu ya. Ini N dibagi dengan 2 atau sigma dari frekuensi bagi 2. Hasilnya 84. Kita cek sekarang frekuensi kumulatifnya. Berarti di kelas kedua ini 25 dan di kelas ketiga ada 46. Berarti di rentang data ke 26 sampai dengan 46 itu ada di kelas ketiga. Berarti di sini kelas medianya ada di kelas ketiga gitu. Lalu kita tentukan tepi bawahnya dengan 75 dikurang dengan 0,5. Hasilnya adalah 74,5 teman-teman ya. Untuk F besar ini adalah frekuensi kelas median tadi itu ya, yaitu sebelumnya. Berarti ini 25 ya teman-teman. Kemudian untuk F kecilnya ini ya, F kecil ini itu adalah kelas median kemudian dikurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. Hasilnya adalah 21. Kemudian untuk C ini adalah panjang kelasnya berarti 5 ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung aja cari mediannya. Oke, mediannya L. Ini bisa lihat rumusnya. Ditambah dengan dalam kurung N per 2. Ini bisa dalam kurung dulu ya teman-teman. Dalam kurung lagi 2 dikurang dengan F. Kemudian dalam kurung lagi, kemudian per F kecil ya. 1. Kemudian dalam kurung dikalikan dengan C. Ya. Oke, hasilnya adalah 79,2. Kemudian kita cari modusnya teman-teman. Untuk mencari modus, kita bisa cari dulu di sini frekuensi tertingginya ada di 22. Berarti kelas modusnya ada di kelas keempat gitu teman-teman ya. Berarti di sini adalah 80 kurang 0,5 karena ini adalah tepi bawah teman-teman. L itu adalah tepi bawah. Kemudian untuk D1 itu adalah frekuensi kelas modus itu dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Hasilnya adalah 1. Kemudian untuk D2 itu adalah frekuensi kelas modusnya dikurang dengan setelahnya. Seperti ini. Hasilnya adalah 11. Untuk C itu sama,
itu panjang kelasnya. Kemudian kita bisa langsung aja cari modusnya. Untuk modusnya L ya, L ditambah dengan D1, kemudian dalam kurung D1 ditambah dengan D2 dalam kurung tutup kurung, kemudian dikalikan dengan C ya, C. Oke. Nah, hasilnya adalah 79,92, teman. Kemudian kita cari standar deviasi populasi dan standar deviasi sampelnya, teman-teman. Ini kita cari dulu FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 gitu ya. Ini untuk standar deviasi sampelnya itu ya. FI kemudian dikali dalam kurung ya XI kemudian dikurang dengan X bar. X bar itu min ya, teman-teman. Min. Oke. Min. Jangan lupa di kunci ya, teman, dolarkan ya. Kemudian kita angkatkan dengan 2. Nah, X bar dengan simbol mu dari dari standar deviasi populasinya ini sama sebenarnya, teman-teman. Min itu. Hanya membedakan adalah simbolnya aja gitu. Sekarang kita cari yang ini, yang membedakan hanya mu ini aja, FI ya. Kemudian kali XI kemudian dikurangkan dengan min. Ini simbol mu ya, teman-teman. Min. Jangan lupa dikunci. Jangan lupa dikunci F4. Nah, oke. Kemudian kita pangkatkan dengan 2. Hasilnya pasti sama, teman-teman ya, karena ini penjumlahannya juga sama. Oke. Kita sigmakan. Oke, sudah. Sekarang kita langsung cari N-nya dulu. N-nya ini adalah 88 ya, teman-teman. 88. Kemudian kita cari dulu populasinya gitu ya. Populasi ini sama dengan N ya, teman, dibagi dengan N. Sama dengan sigma dari FI ini dibagi dengan N. Hasilnya adalah 57,62. Kemudian kita cari yang sampel sekarang. Ini dibagi dengan dalam kurung N dikurang dengan 1 gitu ya. Hasilnya adalah 58,29 gitu ya. Sekarang kita kuadratkan, teman-teman. Karena standar deviasi itu adalah hasil dari kuadrat gitu ya. Kita pakai SQRT dalam kurung. Ini kita cari populasinya dulu ya. Hasilnya 7,59. Kemudian untuk sampelnya, standar deviasi sampelnya itu SQRT itu ya. Hasilnya 7,63. Oke, jadi kita sudah selesai ya membuat mean, median, modus, dan standar deviasinya. Ini dan dari data mentah, dari frekuensi, dan statistik ya. Kemudian kita coba buat grafiknya, teman-teman. Nah, untuk membuat grafiknya ini sangat mudah ya, teman-teman. Kita klik insert. Sini pilih bebas ya, saya pilih yang ini. Nah, kemudian kita bisa langsung aja select data di chart design, kemudian kita add. Untuk series name-nya saya pakai judul yang ini ya. Kemudian untuk series value-nya saya pakai di interval atas. Kemudian untuk I value-nya saya pakai frekuensi. Dan apa yang akan terjadi? Dan boom, ini dia grafiknya, teman-teman. Oke, sudah selesai ya. Jadi itu tadi ya, kita sudah selesai untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data mentah, kemudian menghitung mean, median, modus, dan juga standar deviasinya. Serta kita juga sudah selesai membuat grafiknya. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kekeliruan. Sekian dan terima kasih. Bye.